Baik, kita bertemu lagi di materi inventory, tapi uh, dengan pendekatan yang berbeda. Ya, jadi kalau Anda masih ingat di chapter 8, kita membahas inventory ketika inventory itu um, pertama kali kita beli. Ya, jadi perlakuan akuntansi yang ada di chapter 8 itu lebih kepada uh, pengakuan dan pengukuran. Jadi kalau saya beli inventory, jurnal umumnya seperti apa? Ya, itu yang lebih banyak dibahas di chapter 8. Bagaimana mengukur cost-nya, ya, kemudian bagaimana mengukur COGS dan ending inventory, itu semua dibahas di chapter 8. Nah, yang akan kita lihat kali ini di chapter 9 adalah bagaimana melihat inventory khususnya dari sisi perlakuan yang namanya valuation, penilaian. Ya, penilaian itu berarti bukan pada saat dia dibeli tapi pada saat akhir tahun ketika kita akan laporkan dia di dalam laporan keuangan. Apakah nilai yang akan kita catat di laporan keuangan sama dengan nilai ketika kita melakukan pengukuran pertama kali? Ya, itu yang akan kita bahas di chapter 9, ya, chapter 9 kali ini. Nah, saudara-saudara, bicara soal nilai apa yang akan kita sajikan di laporan keuangan untuk inventory, maka ini nama konsepnya, ya. Ini nama valuation untuk inventory. Kemarin di chapter 8, kita kan sudah ngitung berapa COGS, berapa ending inventory, tergantung dengan sistem pencatatan dan sistem penilaian. Kalau sistem penilaiannya FIFO, itu nggak pengaruh dia periodik atau perpetual, maka COGS dan ending inventory itu akan sama. Tapi kalau dia average, maka cara hitung berbeda, hasilnya juga akan berbeda antara periodik dan perpetual. Ya, kalau kita tidak ingin pakai asumsi, kita bisa pakai arus fisik, specific identification, ya kan? Itu yang ada di chapter 8 kemarin. Nah, khususnya ketika bicara ending inventory itu berarti kita sudah menghasilkan hitungan inventory yang dinamakan di sini sebagai cost. Ya kan? Jadi saya beli inventory anggap aja 1 juta, ya. Ternyata setelah kita hitung COGS-nya 200.000, berarti kan ending inventory-nya 800.000. Itulah cost kita yang sudah kita selesai ngitungnya pakai FIFO, average specific identification, dengan sistem pencatatan periodik atau perpetual. Selesai di chapter 8. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah kita mau bandingkan cost yang sudah kita hitung di chapter 8 dengan NRV. Ya, mana yang lebih rendah antara cost atau NRV, itulah yang nanti akan masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi kalau kita bicara ending inventory, kita akan bicara soal statement of financial position. Ya, mana di antara cost atau NRV dari mana dari inventory yang nanti akan kita laporkan di statement of financial position. Ya, kalau ternyata cost-nya 100, ya sorry tadi cost 100 ya kita beli, lalu kita 200.000 ternyata COGS, berarti kan ending inventory 800, berarti cost dalam konsep ini itu 800.000. Ternyata setelah kita cari NRV-nya 750, itu artinya 800 yang ada di dalam buku besar, ya, di dalam T account-nya inventory itu harus dikoreksi menjadi 750 karena ternyata NRV-nya lebih rendah. Itulah yang nanti akan jadi nilai inventory di statement of financial position. Berarti akan mempengaruhi jurnal nanti. Akan muncul jurnal penyesuaian mengurangi nilai inventory. Ya, inventory-nya dikredit. Atau mungkin ada account lain yang dikredit. Yang intinya nanti nilai inventory tidak lagi sama dengan nilai ending inventory sebelum kita lakukan penilaian ulang atau penyesuaian. Nah, proses menghitung, membandingkan cost dengan NRV, itu yang nanti akan kita lihat lebih jauh di slide-slide berikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ya, pertanyaannya sekarang, kenapa nggak pakai cost aja? Kenapa cost yang sudah kita hitung di chapter 8 itu kemudian tidak jadi angka pasti untuk masuk ke dalam laporan keuangan, untuk masuk dalam statement of financial position?
Ya, kenapa historical cost itu diabaikan? Ya, karena ada kemungkinan di masa depan inventory yang tadi nilai akhirnya menurut contoh saya 800.000 itu bisa jadi nilainya di pasar turun. Aset itu kan apa? Kemungkinan ekonomis di masa depan yang akan masuk ke kita karena transaksi di masa lalu. Kemungkinannya 800, ternyata di pasar 750. Artinya apa? Kalau ada pembaca membaca 800, padahal di masa depan kemudian dia merasakan bahwa 800 itu hanya bisa direalisasi 750, dia akan memiliki sentimen negatif terhadap perusahaan. Nah, sebelum sentimen negatif itu muncul atau supaya menghindari sentimen itu muncul, maka harusnya perusahaan sejak awal sudah memberikan warning kepada pembaca. Hey pembaca, betul ending inventory kalau saya nilai berdasarkan cost principal 800, tapi di pasar ya nilainya turun. Jadi ada kemungkinan nilai yang bisa saya realisasi lebih rendah dibandingkan cost. Itulah yang saya tulis ya supaya Anda bisa mengantisipasi. Seandainya nilainya benar turun, toh sudah saya catat berdasarkan nilai rendah tadi. Tapi kalau ternyata nilainya tetap sebesar cost atau bahkan lebih tinggi, ya sudah. Itu berarti kan ada apa? Opportunity gain ya yang diperoleh oleh perusahaan ya ataupun pembaca ya kan. Jadi daripada kita mencatat ketinggian yang realisasinya lebih kecil, mending kita mencatat lebih kecil yang dimungkinkan nanti realisasinya lebih tinggi ya. Ataupun kalaupun sama, secara psikologis itu tidak akan menimbulkan efek-efek yang merugikan perusahaan. Itu yang membuat kemudian cost tidak menjadi indikator utama sebagai nilai yang akan dicatat di statement of financial position untuk inventory ya. Nah, apa itu NRV atau net realizable value ya? Nilai yang dapat direalisasi secara bersih. Apa itu NRV? Ya. Gampangannya adalah NRV adalah total harga jual. Jadi perkiraan barang itu nanti akan dijual bisa dapat berapa? Ya tentu kondisinya bisnis normal ya. Dikurangi dengan perkiraan cost yang akan saya keluarkan supaya barang tadi bisa terjual atau barang tadi kalau masih bahan baku ya. Itu kalau mau diproses untuk jadi ending inventory, itu berapa biaya yang harus saya keluarkan? Ya. Intinya pokoknya total estimasi revenue dikurangi estimasi biaya yang harus saya keluarkan untuk barang tadi supaya atau sampai dia terjual. Itulah yang disebut sebagai NRV. Nah, dari mana saya dapat informasi ini ya? Kalau di soal kan pasti ada ya. Tapi kalau di praktek bagaimana saya dapat? Nah, itulah gunanya database kita kan. Big data kita bermain di sana kan. Tren kita ya, database penyimpanan kita, termasuk apa? Trend watching ke depan, barang-barang kayak saya ini di pasar sekarang dihargai berapa? Ya kan? Jadi ke depan yang namanya database, yang namanya informasi-informasi di luar informasi internal itu sangat-sangat diperlukan perusahaan ya, bukan sekedar untuk mendorong penjualan gitu ya, mendorong angka revenue dan net income, tapi lebih ke arah ketepatan atau keakuratan pencatatan. Karena mau nggak mau kan kita harus ngitung NRV. Mau nggak mau untuk ngitung NRV harus tahu estimasi harga jual ya. Mau nggak mau kita harus tahu estimasi cost untuk menghasilkan atau menyelesaikan produk atau menjual barang tadi ya. Ini contohnya nih, cost-nya 950, harga jualnya 1000, estimasi cost of completion 50, estimasi penjualannya 200 ya, estimasi penjualannya 200, cost sudah dapat kita 950. Apakah 950 yang saya catat di statement of financial position? Tunggu dulu, hitung dulu NRV. Kalau sampai NRV-nya kurang dari 950, maka itulah yang saya catat. Nah, ternyata NRV-nya kan dihitung pakai rumus ini ya. Berarti berapa? 1000 kurangi 50 kurangi 200, ya kan? Oh, dapatnya 250 ya. Oh, berarti kalau cost-nya 950, NRV-nya 750, inilah yang akan saya catat di statement of financial position. Karena ada penurunan nilai, mau nggak mau saya harus bikin jurnal penyesuaian, ya kan? Saya harus buat adjustment. Sebaliknya kalau ternyata setelah saya hitung NRV-nya itu 975 di atas cost ya,
Berarti kan yang saya catat nanti tetap 950. Dalam kasus itu kita nggak butuh jurnal penyesuaian, ya kan? Karena kan 950 sebenarnya sudah kita jurnal. Ingat nggak waktu jurnal di chapter 8? Ya kalau pakai periodik kita hitung atau kita jurnal di akhir. Ya kan kalau pakai perpetual itu kan ikut terus tuh, ya. Beli, inventory nambah, berkurang inventory di kredit. Demikian seterusnya sehingga buku besar sudah update terus berapa nilainya inventory. Kalau pakai perpetual berarti langsung aja lihat saldo akhir paling pojok kanan bawah inventory, oh 950. Kalau pakai periodik hitung ya stock of num ya berapa, itulah ending inventory. Kalau lihat soal ada di soal, ya kan? Jadi jika nanti ternyata NRV-nya masih lebih tinggi dari penyesuaian, seperti ini kita butuh jumlah penyesuaian. Itu yang nanti kita lihat ya, jumlah penyesuaian. Nah, karena 750 berarti dalam income statement ini namanya loss, ya ada kerugian. Kenapa rugi? Karena inventory yang ada di debit 950 dikurangi 750 berarti kan paling nggak kita akan mencatat loss, ada aset yang berkurang nilainya. Apakah memang nama akunnya adalah ini loss on inventory write down, ya kita nanti lihat ya, yang pasti itu loss ya, yang pasti itu loss. Nah apakah inventory yang langsung dikredit, itu juga nanti kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Ini disclosure soal lower of cost or NRV, lock on NRV. Kalau dulu namanya LOCOM, LCM, lower of cost or market. Ya. Ternyata kata-kata market dianggap kurang pas karena market itu lebih cenderung ke market value. Padahal market value belum tentu kan kita dapat. Market value itu kan baru harga jual kan. Harusnya juga ada antisipasi berapa biaya yang kita keluarkan. Ya, jadi bisa jadi realisasi atas satu aset harusnya lebih kecil dibandingkan market value. Ya makanya namanya sekarang lock on NRV gitu ya, lower of cost or NRV ya. Ini contoh disclosure-nya ya. Dinilai berdasarkan cost atau NRV. Cost-nya sendiri itu pakai first in, first out ya, yang kita hitung di chapter 8. Setelah dapat chapter 8, kita lakukan di chapter 9 bandingkan dengan NRV ya. Nah, cara penghitungan lower of cost or NRV itu biasanya bisa menggunakan banyak pendekatan ya. Kita lihat dulu yang pendekatan secara umum, berarti kita bandingkan satu per satu ya. Jadi kalau ada 5 items, 5 individu ya, 5 unit barang, itu langsung kita bandingkan cost dan NRV-nya satu per satu ya. Berarti nanti yang akan dilaporkan di dalam statement of financial position itu adalah yang paling rendah, yang lebih rendah antara cost atau NRV per item. Berarti nanti di dalam statement of financial position kalau ditanya, berapa sih nilai inventory Anda? Ya 384.000. Kenapa kemudian angka ini yang muncul? Ya gampang aja, kalau Anda pakai Excel kan tinggal aja pilih apa tuh? Kalau Excel apa? Min ya. Sama dengan min kolom ini dan ini, ya udah langsung muncul angka ini kan. Lalu di summarize muncul 384 ya. Nah, bagaimana kalau itu tadi kan kita pakai pendekatan individual ya. Kalau kita pakai pendekatan individual itu berarti kita lihat satu persatu. Ya, setelah kita lihat satu persatu, maka angka yang lebih rendah antara cost or NRV itu di total, oh ketemu 384. Ya. Dalam kasus ini berarti kita harus bikin jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena total cost yang sudah sempat kita catat, yang sudah sempat ada di buku besar inventory, itu 415. Ya, karena nilainya berkurang menjadi 384, ya mau nggak mau berarti akan ada loss sebesar 415 kurangi 384. Itu pendekatan umum, ya, individu per individu atau unit per unit barang. Ada pendekatan kedua yang dipakai yaitu major groups. Jadi dari 5 barang ini dikelompokkan. Oh, rupanya ada barang yang apa? Beku, bahan atau barang yang bisa dikategorikan barang jualan yang beku, ada yang dikalengkan ya, gain. Nah, kalau di total cost-nya beku itu 230, yang NRV-nya beku itu 270, berarti yang masuk 230.
Kalau yang dikalengkan lebih rendah NRV-nya 164. Di total berapa? 394. Berarti yang akan dilaporkan dalam Statement of Financial Position ending inventory-nya adalah 394. Jurnal penyesuaiannya gimana? Ya 415 kurangi 394. Pendekatan ketiga yang jauh lebih ringkas dan simpel adalah kita total aja, total cost berapa? 415. Total lower of cost NRV berapa? 434. Oh, ternyata yang lebih rendah cost-nya, berarti yang diambil 415. Dalam kasus ini kita nggak butuh jurnal kan? Ya, kita nggak butuh jurnal, karena antara cost yang sementara ini dicatat di buku besar dengan ending yang sudah disesuaikan itu sama. Berarti kan nggak butuh jurnal. Kalau kita pakai pendekatan total inventory. Ya. Nah, secara umum perusahaan pakai yang pendekatan ini nih. Ya, individual item atau item by item. Ya. Di Indonesia sih enggak, tapi ada beberapa negara yang pakai pendekatan item to item. Di Indonesia sama sekali nggak ada lower of cost or NRV. Inventory harus dihitung pakai cost. Jadi chapter 8 kita selama kita pakai moving average dan FIFO, udah itu yang diakui pajak. Jadi pilih mau pakai moving average atau FIFO. Udah itu yang diakui. Itulah COGS kita, itulah ending inventory kita. Akuntansi kan masih tetap harus lakukan chapter 9, ya. Jadi kalau dikatakan ada yang pakai individual di Indonesia, nggak kenal malah individual, nggak kenal malah NRV. Ya, jadi Indonesia inventory-nya untuk tujuan pajak itu pakai cost, itu pun metode penilaiannya moving average atau FIFO. Ya, tidak ada metode yang lain. Kalau dilihat, kita balik dikit ya. Individual item itu akan menghasilkan penilaian yang jauh lebih rendah dibandingkan dua metode yang lain, ya. Dibanding dua metode yang lain. Nah, itu yang rasanya paling mendukung tadi. Tujuan kita pakai lower of cost or NRV kan supaya tidak memberikan harapan palsu buat pembaca kan. Atau kalau bahasa konsepnya akuntansi apa? Kita mengimplementasikan yang namanya konservatif. Mencatat aset kalau bisa serendah-rendahnya. Tapi kalau kita ragu-ragu terhadap hutang, ya, kita justru catat hutang setinggi-tingginya. Oh iya, konservatisme termasuk yang kita implementasikan di lower of cost NRV ini bisa bermain, ya, bisa berbunyi kalau kita ragu-ragu. Anda yakinkah bisa jual inventory sebesar paling tidak cost-nya? Enggak. Ketika Anda ragu-ragu, maka Anda mau nggak mau harus konservatif. Berarti Anda mau nggak mau harus pakai lower of cost or NRV. Tapi kalau Anda yakin 80.000 ya ending inventory itu bisa saya jual paling nggak 80.000 atau lebih tinggi dari itu, Anda nggak perlu pakai lower of cost or NRV. Tapi pertanyaannya dari mana Anda bisa buktikan, khususnya kepada auditor ya, bahwa Anda yakin Anda bisa jual 80.000 atau lebih. Ya, kalau Anda yakin, menurut saya lower of cost or NRV nggak perlu dipakai. Bukan karena dia tidak tepat, tapi karena kita bisa mengesampingkan konservatisme. Ya, konservatisme itu kan baru bermain ketika kita ragu-ragu. Ya, dan kebanyakan memang kita nggak bisa tahu kan ke depan. Nah, ketika kita nggak bisa tahu ke depan, kita harus konservatif. Karena kita konservatif, inventory harus lower of cost or NRV. Ya. Nah, apapun metode yang kita pilih, mau yang individu, groups, atau total, maka kita harus konsisten dari satu periode ke periode lain. Supaya kita bisa comparable. Ya, kita bisa membandingkan lebih bagus tahun lalu atau lebih bagus tahun ini. Kalau sampai metodenya beda, kita nggak bisa simpulkan bahwa tahun ini lebih baik dari kemarin atau sebaliknya. Ya. Ini ada beberapa ilustrasi atau cara hitung yang semoga bisa mempertajam pemahaman kita soal Locon NRV. Ya, COGS yang kita dapat, baik kita pakai spesifik, baik kita pakai FIFO, maupun kita pakai weighted average dan moving average, anggap aja ya, itu ternyata setelah kita hitung dulu salah satu metode ketemu 108. Anggap aja salah satu metode kita pakai, kita ketemu 108. Ending inventory yang kita hitung berdasarkan metode yang sama waktu ngitung COGS, itu ternyata 82. Itu kan cost. Udah, itu chapter 8 selesai. Nah, kemudian kita masuk chapter 9 kan, ngitung NRV. Estimasi harga jual, kurangi estimasi cost untuk penyelesaian, kurangi estimasi cost untuk
penjualan. Oh, ketemu 70.000. Berarti kesimpulannya apa? Kita loss 12.000. Gimana nyatatnya? Nah, nyatatnya itu tergantung metode. Ada dua metode yang disarankan oleh akuntansi ya so far, yaitu loss method dan COGS method. Bicara loss method, itu nama account yang didebit ini. Loss karena penurunan nilai inventory ke NRV. Ya. Kreditnya apa? Inventory. Jadi inventory langsung dipotong. Ya, inventory yang awalnya 82 di saldo debit buku besar, itu langsung dikredit 12 sehingga sekarang nilainya di debit, saldo akhirnya 70. Ya. Sementara yang di sisi debit untuk income statement, masuk income statement namanya loss karena penurunan inventory. Ya. Metode kedua namanya COGS method. Kalau COGS method mirip kayak kita jual barang. Berarti apa yang terjadi? Inventory berkurang, tapi debitnya COGS. Ya, debitnya COGS. Pak, apa pengaruh kalau kita milih loss dan COGS? Pertanyaan saya, pengaruh kemana dulu? Kalau pengaruhnya ke net income, nggak ada pengaruh. Karena dua-duanya ini, baik loss maupun cost, COGS, itu kan semuanya mengurangi ya. Pengurang dari angka revenue kan, baik revenue prime revenue, ya, revenue utama maupun revenue lain-lain. Tapi kalau kita bicara gross profit, maka COGS method akan menghasilkan gross profit yang lebih kecil. Karena kan COGS langsung mengurangi sales revenue. Sementara loss due to decline of inventory, ini masuk di other income and loss atau operating loss, ya, operating income. Ya. Sehingga kalau kita pakai metode loss, bisa jadi gross profit kita lebih besar. Karena kalau kita pakai COGS langsung ngurangin sales revenue, tapi angka bottom line kita, net income kita akan sama. Bagaimana dengan ending inventory yang ada di statement of financial position? Nggak ada masalah. Toh, dua-duanya langsung kredit inventory. Jadi dari sisi statement of financial position nggak ada masalah, tapi masalahnya lebih banyak ke income statement. Ya. Nah ini penyajiannya. Mau pakai COGS atau mau pakai loss method, nggak ngaruh ke angka inventory, asetnya juga nggak ngaruh, ya kan? Karena dua-duanya langsung mengurangi inventory, yang awalnya 82 langsung sekarang dicatat 70. Nah, ada metode ketiga, ya, ada metode ketiga. Oh, sorry, ini yang income statement dulu. Kalau bicara income statement tadi saya katakan loss method itu gross profitnya lebih tinggi dibandingkan COGS method. Karena loss-nya itu masuk ke other income, other expense. Sementara COGS kan masuk di atas, langsung ngurangin sales. Tapi angka net income-nya kan sama, indifference. Ya, sekarang Anda mau ngejar apa? Tampilan gross profit atau enggak? Kalau Anda ngejar itu, mending pakai loss method. Ya, jadi kalau orang tanya, gross profitmu seberapa, marginmu seberapa gitu kan? Ya mending pakai loss method. Ya, jadi ya bukan trade off juga, tapi intinya adalah konsekuensinya nggak begitu banyak pengaruh ketika ngitung net income, lebih ke gross profit. Nah, ada yang ketiga nih yang ditawarkan oleh akuntansi, namanya allowance method. Ya, allowance method. Oke. Lebih banyak pengaruhnya ke statement of financial position. Ya. Kenapa? Karena kalau bicara net income, sebenarnya debitnya tetap pakai account yang sama seperti salah satu di antara loss atau apa tadi? COGS, ya. Kita akan pakai namanya juga loss method, tapi bedanya apa? Yang kita kredit bukan inventory, tapi allowance to reduce inventory. Ya. Jadi, dari sisi income statement dia akan menghasilkan tampilan yang sama kayak loss method. Dari sisi income statement. Tapi dari sisi statement of financial position, angka inventory kita di loss method kalau pakai metode ketiga di kolom ketiga ini nanti, dia tetap 82. Cuma ada allowance di bawahnya. Allowance itu kan mirip atau sering disebut sebagai apa? Contra account. Mirip kayak akumulasi depresiasi, accumulated depreciation. Mirip kayak AFDA, ya, allowance for doubtful accounts di accounts receivable. Ya, jadi bisa aja kita tulis 70 tapi kita koma net. Kalau ini kan bukan net lagi, ini sudah langsung dipotong kan sejak awal di jurnal. Ya, jadi metode ketiga itu yang disebut sebagai loss method. Bedanya apa dengan loss method biasa? Yang kita kredit allowance bukan inventory. Ya.
Sehingga nanti inventory tetap kecatat cost-nya di buku besar tetap 82. Tapi ada buku besar baru namanya allowance. Ya, allowance bla 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 itu ya, allowance to reduce inventory to NRV. Saldo normal di kredit, ya. Sehingga nanti netnya inventory kecatat 70.000. Nah, pertanyaannya, Pak, saya akan pilih mana kalau mengerjakan soal? Kalau mengerjakan soal, direkomendasi untuk pilih yang metode ketiga. Tapi kalau bentuk soalnya multiple choice, harusnya pembuat soal tidak menampilkan tiga-tiganya loh ya. Hanya salah satu di antara ketiga. Tapi kalau itu soal esai, ya Anda mau nggak mau harus mengikuti metode ini supaya dapat nilai optimal. Kenapa? Karena kan saya sudah infokan sekarang bahwa ini lebih direkomendasikan. Cuma dalam praktek ya, orang bisa pilih metode apa saja di antara ketiganya yang jauh lebih pas dengan kondisi perusahaan. Kalau mau jauh yang lebih simpel kan COGS to inventory. Ya, cuma Anda kehilangan catatan dari jurnal, ya. COGS-nya itu karena barang dijual, karena barang hilang atau karena barang nilainya menurun. Berarti Anda harus punya jurnal memorial ya, jurnal memorandum untuk catat COGS hasil penjualan dan COGS karena kasus-kasus lain, ya. Itu sih plus minusnya. Nah, ini nih tampilannya kalau inventory pakai apa? Loss method atau COGS method. Sementara kalau yang kanan ini pakai loss method tapi dengan allowance, ya, dengan allowance. Nah, Pak, tadi kan turunnya 12.000 ya, tadi turunnya 12.000 mana tuh? Turunnya 12.000. Bisa nggak kalau tahun depan naik nilainya kemudian dipulihkan? Oh, bisa aja. Ya, bisa aja ada recovery of inventory loss, ya. Recovery of inventory loss, ya. Itu yang akan kita lihat sekarang, ya. Jadi jumlah yang sebelumnya sudah kita turunkan, contohnya tadi 12, tahun depan nilai naik, itu bisa dibalik, di reverse, di recover, ya. Tapi kenaikannya yang nanti akan direcover tidak boleh melebihi jumlah loss yang awal sekali dihitung. Jadi kalau kembali ke contoh tadi, loss yang awal kita hitung kan 12. Kalau sampai tahun-tahun depan naik terus gitu ya, akhirnya melebihi 12, maka jumlah maksimal yang boleh dipulihkan ya 12. Itu tentu dengan asumsi inventory-nya nggak kejual gitu kan, inventory yang sudah kehitung loss-nya. Tapi bisa aja kan inventory itu nyambung-nyambung terus kan ya. Penghitungannya kan nggak individu per individu inventory, tapi akumulasi individu kan yang kita lihat. Jadi bisa jadi akan ada recovery, tapi isu tadi recovery yang akan kita lihat adalah lebih jauh, maksimumnya adalah tidak melebihi loss yang kita akui pertama kali di awal. Ini contoh nih. Ini contoh. Yang tadi kita pakai ya. Tahun 2018 cost dari inventory kita 82. Ternyata di tahun 2018 itu inventory kita pakai NRV 70. Berarti kan ada apa? Ada loss ya, ada loss. Tahun 2019 dia jadi 74. Berarti kan waktu masuk 2019 kita nggak lagi lihat 82, kita lihat 70 ya. Nilainya naik jadi 74. Apakah kita akui gain? Nanti kita lihat, ya. Nah, kalau kita pakai loss method, ya, kalau kita pakai loss method, berarti di tahun 2019 ini sudah kita jurnal tadi ya. Kita pakai asumsi kita pakai loss method yang tadi ya. Mana tadi? Ini. Jurnal ini kita pakai di 2018 ya, loss to allowance ya. Nah, di 2019 nilainya naik 4.000. Berarti kan allowance-nya kita balik, ya. Recovery of inventory loss-nya taruh di kredit. Nah, allowance ini berarti mengurangi saldo allowance yang ada di sisi kredit. Artinya apa? Artinya apa? Nilai allowance ini 12 berkurang 4, tinggal berapa dia? Tinggal berapa? Berarti tinggal 8.000. Berarti 82 kurang 8 kan jadinya berapa nanti di bawah NRV-nya? 74. Sama dengan NRV per 2019. 74. Iya kan? Nah, recovery of inventory loss. Masuk ke income statement. Karena dia ada di sisi kredit, dia bukan loss. Tapi dia jadi revenue. Masuknya di posnya mana? Di other revenue. Ya. Recovery of loss itu kan masuk di other revenue. Ya. Nah, ternyata
Waktu naik 74 di tahun 2020 dia jadi 83. Jadi nilainya dari 74 menjadi 83. Naik berapa? 9.000. Waduh, kalau naik 9.000, awalnya tahun 2019 itu naiknya 4.000, kalau ditambah 9.000, ya, kalau ditambah 9.000 itu kan sudah 13.000. Wah, udah nggak boleh tuh. Karena maksimal yang boleh dibalik hanya berapa? Maksimal yang boleh dibalik hanya 12.000. Berarti tahun 2020, kalau tadi sudah sempat naik 4.000, hanya boleh naik 8.000 di tahun 2020. Nggak boleh naik 9. 74 ke 83 kan 9. Tapi kalau kita naikkan 9, berarti sudah naik 9 plus 4, sudah naik 13. Nggak boleh. Maksimal yang boleh, diakui itu adalah hanya 12.000. Makanya di tahun 2020, ya, yang di recover, yang di reverse itu hanya 8.000, ya, hanya 8.000. Ini gambarannya ya. Di tahun 2010 cost-nya 188. NRV-nya 176. Berarti kan kita harus catat pada 176. Nah, berarti ada allowance yang muncul. Loss di debit, allowance di kredit 12. Ya, saldo awal allowance 0. Sekarang 12 di sisi kredit. Oh, berarti allowance-nya naik 12.000. Ya, allowance-nya naik 12.000 di kredit, berarti debitnya loss. Kalau debit ada loss, net income-nya kan berkurang ya karena ada loss. Nah, tahun 2011, ini kan campuran semua inventory ya. Ternyata cost-nya 194, realizable value-nya NRV 187. Berarti kan allowance kita kalau awalnya saldonya ada di kredit 12, sekarang di kredit 7. Di kredit 7. Kalau saldo awal 12 di kredit, sekarang 7 di kredit, berarti allowance-nya kesimpulannya diletakkan di sisi mana waktu di jurnal penyesuaian? Kan di debit. Makanya di tahun 2011, allowance itu ditaruh di debit sebesar 5.000. Berarti kalau allowance-nya di debit, apa yang kita kredit? Ya recovery. Ya, revenue bertambah. Kalau revenue bertambah, net income naik. Ya kan? Ingat ya, posisi sekarang adalah saldo kita yang ada di allowance tinggal 7.000. Loh, dari mana 7.000? Karena ini nih, cost 194, realizable value 187. Berarti kan saldo allowance-nya 7.000. Kalau saldo awal 12, tinggal 7, berarti berkurang 5.000. Nah, di 2012, cost-nya 173. Ternyata inventory-nya 174 di NRV. Ya, berarti kan kita harus mencatat inventory pada cost kan ya, 173. Kalau kita mencatat pada cost, berarti kan kita nggak punya allowance. Allowance kita berarti berapa? 0 allowance akhir. Berapa allowance awal 2012? Kan 7.000. Berarti kalau allowance awal 7.000 sekarang jadi 0, apa yang terjadi dengan allowance kita? Kan di debit 7.000, berkurang 7.000. Berarti kreditnya apa? Ya kita recovery of inventory loss. Berarti other income. Berarti akibatnya net income naik. Tahun depan ternyata ada selisih 2.000 dan kita nyatat pada NRV. Berarti ada allowance di saldo akhir 2.000. Kalau saldo awalnya 0, sekarang 2.000, berarti kan ada penambahan allowance di sisi kredit. Ya kan, allowance-nya increase. Kalau allowance increase di sisi kredit, berarti debitnya apa? Loss. Kalau ada loss, net income berkurang. Ya, net income berkurang. Gitu ya gambarannya ketika muncul loss dan kemudian loss-nya di recover. Prinsip ini yang terus diingat ya, inventory tidak boleh dilaporkan melebihi cost. Ya, ada beberapa keterbatasan dari lower of cost or NRV. Ya, pertama adalah penurunan nilai aset ya dan alokasinya ke expense terjadi pada saat periode diakuinya loss. Ya, bukan pada periode pengakuan sales. Ya kan, jadi antara barang itu terjual, revenue diakui, dengan loss atau COGS diakui itu nggak match. Jadi lower of cost or NRV ini tidak match. Matching prinsipalnya nggak ketemu.
ya, matching principle-nya nggak ketemu. Itu keterbatasan pertama. Yang kedua adalah kalaupun asetnya naik, ya, kalaupun asetnya naik, tadi kan ada recovery, itu bisa jadi diakuinya pada saat ada sales, ya, pada saat ada sales, ya, pada saat ada sales, ya, pada saat ada sales. Juga inkonsisten. Kenapa inkonsisten? Karena satu saat cost, satu saat NRV, satu saat cost, satu saat NRV. Ya, jadi dianggap kurang konsisten lah, ya, dianggap kurang konsisten. Konservatisme ini ternyata juga memberikan dampak yang kurang baik, ya, karena net income pasti rendah pada saat pengakuan loss, ya. Net income di periode berikutnya cenderung tinggi, ya, kalau ternyata sales price, ya, harga jual ternyata naik atau turun itu, ya, sorry, tidak material, ya, turunnya tidak material. Jadi net income yang rendah pada saat pengakuan loss, tahun berikutnya ternyata net income-nya justru cenderung tinggi karena sales price-nya turun tidak material, ya, turun tidak material. Turun tidak material itu kan berarti revenue masih mirip-mirip tahun lalu, ya. Lalu kemudian revenue masih mirip-mirip tahun lalu, sementara harga barang, ya, itu kan sudah sangat rendah COGS-nya kan, karena sudah dipotong loss tahun sebelumnya kan. Berarti ending inventory kan sudah kecil, jadi tahun depan kalau terjual COGS-nya juga kecil, sementara sales tahun lalu dan tahun ini itu nggak terlalu pengaruh. Berarti kan tahun depan, ya, di tahun ini saat tahun pertama, ya, tahun A itu ada loss. Berarti kan net income rendah. Berarti kalau ada loss, ending inventory kan jadi mengecil. Ending inventory ini kan jadi saldo awal ending inventory tahun depan, tahun sekarang. Karena ending inventory sudah mengecil, berarti COGS tahun ini kalau barang terjual juga kecil kan. Sementara sales tahun lalu dengan tahun ini nggak beda jauh, ya, nggak beda jauh. Berarti ketika angka penambah itu sama, sementara pengurangnya jadi lebih kecil, berarti tahun berikutnya atau di tahun berjalan ini net income cenderung akan tinggi. Jadi konservatisme itu memberi efek yang kurang pas ketika tahun depannya. Tahun ini kita tahun sebelumnya kita konservatif, tahun depan bisa jadi terlalu overstated. Bukan overrated, ya, overstated. Problem 91, ya, dari buku. Tidak begitu sulit harusnya. Coba kita lihat. Ada 4 barang, ya. Yang baris pertama itu adalah selling price-nya, ya. Sementara baris kedua itu ending inventory pakai FIFO, chapter 8, ya. Baris ketiga itu estimated cost to complete and sell, ya. Sementara yang baris kelima itu harga jual, tapi harga jual tahun 2020. Nah, kita ada di 31 Desember 2019. Nah, coba hitung berapa cost dan NRV masing-masing barang ini. Nanti kalau cost jelas, ya, 470, 450, 830, 960, ya. NRV-nya berapa? NRV-nya berarti kalau kalau itu barang yang A itu berarti kan 500 kurangi 50. Kenapa nggak pakai 450? Karena kan estimated selling price, berarti tahun depan 500. Berarti estimated cost to complete berapa? 50, berarti 450 NRV-nya. Ya, kalau ini 540 kurang 110. Ini 900 kurang 260. Ini 1000. 1200 kurang 200. Ya. Bandingkan 450 dengan 470. Oh, berarti yang dicatat 450. 450 dengan 430, oh berarti 430. 830 dengan 640 berarti 640. 960 dengan 1000, oh berarti 960. Ya. Itu lower of cost RMRV. Jadi nggak soalnya aja yang panjang, tapi mengerjakannya ternyata sederhana gitu, ya. Nah, apa poin dari slide ini? Slide ini ingin menekankan bahwa tadi kita sudah belajar yang namanya inventory di akhir tahun mau nggak mau harus pakai lower of cost or NRV. Akan tetapi karena kondisi-kondisi ini, ya, karena kondisi-kondisi ini
Maka inventory yang akan saya sajikan setelah slide ini, ya, atau setelah kita memaparkan lower of cost or NRV, setelah kita diskusi soal lower of cost or NRV, itu nggak bisa pakai lower of cost or NRV. Saya ulangi ya, inventory menurut chapter 9 awal tadi dikatakan bahwa harus disajikan pakai mana yang lebih rendah antara cost atau NRV. Betul ya? Anda sudah paham, sudah saya ajarin sampai titik ini paling nggak ya. Nah, ternyata ada beberapa inventory yang karena sulit untuk hitung cost. Kita kan bandingkan cost dan NRV. Cost-nya sulit dihitung. Walaupun punya NRV kan nggak bisa kita bandingkan ya. Atau yang kedua, kita ada market price yang sudah terquote, ya, sudah diumumkan, tercatat atau diketahui banyak pihak. Kayak harga saham tuh. Harga saham kan sudah terkuotasi. Dengan gampang kita lihat aja di bursa efek, ya, atau kita lihat informasi harga saham, itu kita sudah tahu informasi harga saham. Nah, inventory kayak gini, itu market price-nya sudah diketahui, sudah tercatat, ya. Terus apa masalahnya ya? Apa masalahnya? Masalahnya adalah untuk menghitung lower of cost or NRV, kita kan harus menghitung NRV. NRV itu kan dasarnya apa? Estimated. Ini sudah terkuotasi, sudah tertulis, jadi bukan estimated lagi, ya. Berarti nggak bisa kita pakai estimated, gugur dong NRV-nya, ya. Tinggal cost, umpama ya. Yang ketiga, unit produksi itu ternyata dapat saling pertukarkan, ya, dapat saling. Jadi nggak bisa bandingkan cost NRV dengan barang yang sama, karena ini bisa ditukar dengan barang lain, berarti kita harus tahu NRV barang lain dibandingkan, kan sulit secara teknis. Karena 3 kondisi ini, maka kita nggak bisa terpaksa pakai lower of cost or NRV untuk inventory khusus ini, ya. Mau nggak mau berarti karena cost sulit ditentukan, market price itu sudah ada kuotasinya, ya, berarti, ya, dan ini dapat diperlukan, berarti kita mau nggak mau harus pakai NRV, ya, mau nggak mau harus pakai NRV. Nah, pertanyaannya, inventory kayak apa yang mau nggak mau pakai NRV? Berarti sudah pasti, saudara-saudara, untuk inventory ini dia dia pasti bikin jurnal penyesuaian. Kalau yang sebelumnya kan baru bikin penyesuaian kalau NRV-nya lebih rendah dari cost. Kalau ini nggak, pasti bikin jurnal penyesuaian. Itu pertama. Yang kedua, NRV bisa lebih tinggi dari cost, dan itu yang diakui. Berarti bikin juga jurnal penyesuaian, ya kan? Yang pertama, inventory yang diakui pakai NRV, bukan lower of cost or NRV, adalah semua inventory yang merupakan hasil agriculture, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ya, itu aset-aset agriculture. Yang kedua adalah semua komoditas yang diperdagangkan atau dipegang oleh broker trader, ya, broker perdagangan, ya. Semua inventory yang masuk dalam 2 kotak kuning ini itu tidak dinilai pakai lower of cost or NRV, tapi dinilainya pakai apa? Dinilainya pakai NRV, ya. Oke, yang pertama, apa itu aset agriculture, ya, atau agricultural inventory, ya. Kalau bicara aset agricultural, ya, atau agricultural inventory, maka kita bicara dulu ada satu jenis aset baru yang selama ini kita pelajari dari PA sampai AK, ya, itu belum pernah muncul. Ada aset yang namanya biological asset atau aset biologis, ya, biological asset atau aset biologis. Aset biologis ini masuk di non current asset, dan prinsipnya secara substansi dia mirip kayak mesin, ya, mirip kayak equipment. Equipment itu kan non current asset, ya. Jadi dia mirip kayak equipment atau mesin. Apa itu biological asset, ya? Apa itu aset biologis? Aset biologis atau biological asset itu kalau saya bilang tadi, ya, itu yang masuk di peternakan, perikanan, perkebunan, ya, pertanian dan semacamnya, ya. Maka biological asset itu adalah makhluk hidup yang dari dia kita bisa dapat revenue. Bisa karena dia digemukkan dulu terus dijual, atau bisa karena ada bagian dari dia yang kita ambil untuk dijual. Dia tetap ada, tapi ada bagian dari dia yang kita jual, atau dia ada membesar kita jual, ya.
Itu yang disebut biological asset. Jadi kalau bicara apa namanya, bicara produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, berarti itu hewannya atau tumbuhannya, ya. Domba, sapi, pohon yang akan menghasilkan buah atau pohon kapas. Ini contoh-contoh aja ya. Itu semua adalah biological asset atau aset biologis. Saya katakan tadi mirip kayak equipment atau mesin. Mesin itu kan tidak kita jual, tapi dia menghasilkan revenue kan, ya. Tapi ini agak berbeda karena bisa jadi ini yang kita jual nanti, ya ketika dia membesar, ya. Domba mirip mesin kan, kita jual apa? Apa? Bulunya ya. Mesin kan menghasilkan revenue itu yang kita jual, ya kan? Sapi juga, ya. Kita kita jual kalau sapi pedaging ya dagingnya ya, sapinya ya. Atau kalau sapi perah berarti susunya yang kita jual. Ya kan? Pohon dengan buah, bukan pohonnya yang kita jual tapi buahnya kan. Ya, kapas juga kayak gitu. Jadi penghasilnya, ya, makhluk hidup penghasilnya kita sebut biological asset. Nah, untuk aset-aset seperti ini, maka dia akan dicatat nanti di akhir tahun pakai NRV. NRV tadi apa tuh? Fair value, ya. Jadi harga pasar yang tadi sudah dikuotasi, ya, dikurangi dengan cost to sell. Ya, berapa cost yang harus kita keluarkan untuk menjual aset tadi. Ya, berarti kalau saya beli domba, ya, kalau beli pertama kali itu pasti diakui sebesar cost dong. Beli domba berapa sih domba? Karena saya nggak ikutin ya, anggap aja 1 juta beli domba, berarti kan biological asset strip domba gitu ya, to cash 1 juta. Kita kan terus menerus ngasih makan tuh buat si domba, ya, cash keluar terus tuh hampir tiap bulan kita kasih mana, itu langsung jadi expense saja. Mirip kayak mesin, kita kalau beli mesin terus kita lakukan pemeliharaan rutin, ngasih makan itu kan kayak pemeliharaan rutin ya, kan nggak nambah nilai mesin, tapi langsung jadi expense kan. Nah sama, kita ngasih makan domba tadi, ngasih makan sapi, ngasih pupuk ke pohon, itu jadi expense saja, ya. Waktu beli kan biological asset to cash, waktu ngasih pupuk atau makanan expense to cash. Nah, waktu akhir tahun nilainya jadi berapa Pak? Kalau di mesin kan kita susutkan, kalau ini inventory nggak disusutkan. Justru kita lihat nilainya di akhir, itu berapa di akhir tahun. Kira-kira kalau dijual, itu nilainya berapa. Kan sudah ada harga hewan-hewan, harga pasar dari sapi, domba, dan semacamnya, gitu kan. Nah, itu kurangnya dengan cost to sell. Itulah NRV dia. Ya, jadi kalau saya beli pertama 1 juta, ternyata akhir tahun, di pasar itu kalau dijual bisa untuk kambing atau domba kayak gini nih, sudah saya beri makan jadi gemuk nih, ini bisa jadi 1.750.000. Itu masih fair value loh. Kurangi dulu dengan cost to sell. Oh, saya harus bayar apalah untuk jual. Anggap aja keluar 150.000, berarti 1.750 kurang 150, 1.600.000. Nah, berarti akhir tahun saya tidak lagi catat dia 1 juta, tapi jadi 1.600.000. Ada selisih 600 ya, 1.600.000 dan 1 juta. Anggap aja 600 itu adalah biaya yang tadi kita kasih makan itu ketutup karena nilainya naik di pasar. Ya, gambaran umumnya kayak gitu. Ya, jadi waktu saat kita beli, kita pakai cost. Tapi akhir tahun kita pakai NRV. Berarti akan ada jurnal penyesuaian. Inventorinya nambah. Ya. Tapi bisa jadi kurang ya Pak? Iya, bisa jadi. Kalau nilai domba ternyata tidak laku, bisa jadi awal yang kita beli, walaupun kita kasih makan, akhir tahun nilainya cuma 900, ya sudah, inventorinya berkurang berarti. Nah, yang jadi pertanyaan, apa lawannya inventory nih? Ketika dia naik atau turun, itu yang belum kita bahas. Ya. Nah, oh ini nih, nama lawannya, gain or loss due to change in NRV. Ya, jadi kalau nilainya naik, inventorinya kita debit, kreditnya gain. Kalau nilainya turun, inventory kita kredit, debitnya loss. Dan itu bagian dari income, bukan bagian dari equity atau OCI. Langsung masuk di income statement. Itu ya, itu biological asset. Nah, masalahnya, domba ini tadi kan menghasilkan apa? Kulitnya. Sapi kan menghasilkan, kalau sapi perah menghasilkan susu. Pohon tadi menghasilkan buah. Bagaimana kita ngitung buah itu tadi? Kita hargai berapa dia? Mau kita catat nggak di dalam statement of financial position? Ya itu kan inventory kita. Ya, maka harus kita catat. Kalau domba berarti bulu domba itu inventory kita. Nah, dia disebut sebagai agricultural product.
Apa itu agricultural product? Ya, hasil dari aset biologis tadi. Ya, sapi menghasilkan susu. Susu itu berarti produk agriculture. Pohon yang punya buah apel tadi, buah apel itu produk agriculture. Pohon kapas, kapas itu produk agriculture. Dicatat nggak Pak? Itu tadi pertanyaan saya Pak. Dicatat nggak di statement of financial position? Sabar. Ya. Jawabannya adalah dia akan dicatat saat dipanen atau dihasilkan. Jadi selama dia bertumbuh itu dibiarin aja nggak dicatat. Pohonnya yang dicatat tadi sebesar apa? Sebesar NRV. Dia dicatat pada saat dipanen. Jadi waktu bulu domba itu dipotong, siap dijual, itu yang jadi inventory. Tapi berapa Pak yang mau saya catat? Nah, sama kayak biological asset tadi, dia dicatat sebesar apa? Sebesar NRV. Jadi kira-kira kalau saya jual bulu domba ini di pasar harganya berapa sih? Kan ada tuh infonya pasti ya. Nah, kurangi dengan cost kalau saya jual. Kan saya kalau jual butuh biaya macam-macam, kurangi. Nah, itulah yang kemudian jadi NRV. Pertanyaannya waktu kita sudah tahu NRV bulu domba, waktu kita sudah tahu NRV susu sapi, itu saya catat jadi apa? Ingat loh, produk agriculture ini kan yang akan kita jual. Berarti ini sebenarnya buat kita jadi apa? Jadi inventory. Berarti nanti akan muncul inventory di debit. Kreditnya apa? Cash Pak. Oh, enggak dong. Wong kita enggak, waktu kita panen kita nggak keluarin cash kok. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kreditnya apa? Ya. Nah, NRV yang tadi sudah kita hitung pada saat dipanen itu akan jadi cost of inventory waktu dipanen. Tapi kreditnya apa itu yang kemudian akan kita lihat setelah ini. Perusahaan ini inventorinya susu. Dijual ke pengusaha keju. Ya. Tanggal 1 Januari 2019 dia mulai operasi, beli 420 sapi. Ya, sapi perah. Harganya 460.000. Di sini nggak disajikan jurnalnya, tapi Anda bisa buat jurnalnya ya. Biological asset strip apa? Sapi perah itu apa? Cash cow gitu ya. Milking cow, ya milking cow, sapi perah gitu ya. Debit 460.000, kreditnya cash 460.000. Itu jurnal waktu 1 Januari 2019 waktu dia beli 420 sapi perah. Nah, ternyata oke. Okay, ini kan ya waktu beli 460 ya. Ternyata sepanjang tahun ini ya ada perubahan harga ya di harga sapi itu naik jadi 35.000 di pasar, tapi juga ada penurunan ya ada pencatatan penurunan sehingga secara net sebenarnya harga sapi di pasar itu naik 33.000 untuk sapi sejenis yang saya pelihara ini loh. Naik 33.000 sehingga di akhir periode yang awalnya saya beli tadi apa saya beli milking cow 460 tuh apa tadi tuh cash 460 sekarang nilainya sudah 493 berarti akan saya debit nanti ya akan saya debit inventory atau biological asset milking cows sebesar 33.800 kan naiknya 33.800. Nah sepanjang satu periode ini anggap aja saya bikin laporan keuangannya bulanan ya. Sepanjang periode Januari ini, saya berhasil memanen susu, memerah susu itu 36.000. NRV-nya 36.000. Ya, tentu setelah saya hitung cost yang saya keluarkan berapa, harga susu ke pengusaha keju berapa, saya kurangi, ketemu NRV itu ketemunya 36. Terus mau saya apakan angka-angka ini? Ya di jurnal. Inilah jurnalnya. Perubahan nilai milking cows yang awalnya 460 sekarang menjadi 493 itu saya akui dengan mendebit biological asset sebesar kenaikannya. Kreditnya apa? Tolong diingat-ingat. Namanya ini. Unrealized holding gain or loss. Masuk di income statement. Posisinya ada di other income and loss. Biological asset masuk mana? Tadi masuk di statement of financial position. Tepatnya masuk di non current asset ya, non current asset. Oke. Kalau unrealized masuk di income statement ya, masuk di other income atau other expense.
Ya, dapat dari mana 33.800 ya? Kenaikannya dari 460 menjadi 493.800. Ya. Bagaimana dengan hasil panen susu saya tadi? Susu perah tadi ternyata berhasil saya panen dan ternyata nilainya di pasar 36.000. Kalau itu yang terjadi, maka itu akan diakui sebagai inventory, ya, persediaan susu 36.000. Kreditnya apa? Sama kayak kenaikan apa tadi? Kenaikan sapi perahnya. Nama akunnya adalah unrealized holding gain or loss. Kalau ini tetap masuk di income statement, di other income and expense. Kalau ini dari namanya jelas, dia harusnya menjadi inventory, ya, masuk di statement of financial position. Pak, bagaimana kalau inventorinya terjual? Ya sudah, kalau terjual ternyata 38.500. Pakai perpetual, berarti cash to sales revenue, COGS to inventory. Inventorinya kan COGS-nya 36.000. Ya. Kayak jual inventory biasa udah. Ini kayak waktu beli inventory pertama kali, tapi kan nggak beli, ini kita hasilkan sendiri. Makanya kreditnya bukan cash. Gitu ya. Harusnya mudah dipahami ya. Kalau cinta akuntansi, cinta Agustoli, pasti paham gitu ya. Begitu juga dengan komoditas yang dipegang oleh broker dan trader ya. Apa contohnya? Ini nih. Bagaimana ya menggambarkan produk-produk ini ya. Intinya gini nih. Saya sudah punya kesepakatan dengan Anda untuk beli barang-barang ini jauh sebelum barang ini terjual. Jadi pertama kali itu saya langsung nilai pakai di akhir tahun itu langsung saya nilai pakai NRV. Ya, biasanya komoditas-komoditas ini saya pegang sebagai broker trader untuk dijual dalam jangka pendek. Jadi bursa komoditas. Oke, sekarang kita masuk topik lain dari chapter 9. Agak berbeda dengan sudah agak meninggalkan konsep lower of cost or NRV ya. Ada yang namanya ini nih, relative standalone sales value. Ya. Sales value yang harus kita hitung satu persatu. Karena mungkin ya proses bisnis penjualannya itu ternyata secara akumulasi. Ya. Kalau dari ilustrasi mungkin Anda bisa paham. Tapi konsepnya sekali lagi, kita beli barang banyak dengan harga apa bahasa Jawa Timurnya wungkul, dengan harga akumulasi. Padahal kita kan harus mencatat satu persatu. Nah, itu yang disebut sebagai waktu kita mencatat satu persatu mengalokasikan harga beli atau harga jual tadi, itu kita sebut sebagai relative standalone sales value. Ya, relative standalone sales value, ya. Oke. Kita lihat ilustrasi. Anda kalau sering ke pasar atom ya, beli barang tuh. Wah, bagus-bagus tuh. Ya, ada yang harga 1.000, 2.000, 3.000. 1.000, 2.000, 3.000. Kalau Anda pembeli yang kurang baik, ya, dari kacamata penjual, dia pasti akan orang ini pasti akan, "Cik, tak ambil 5.000 aja." Kan kalau di total 6.000 ya. "Tak ambil 5.000 aja." Jadi 3 diambil 5.000. Kalau penjualnya nggak mau kan kita sok-sok tinggal. Baru sini ya wis tak kasih ya. Itu yang namanya penjualan lamsam. Jadi 1.000, 2.000, 3.000 harganya. Tapi kita berhasil tawar beli 3, bayar 5.000. Nah pertanyaannya yang ini yang 1.000 jadi berapa? Yang 2.000 jadi berapa? 3.000 jadi berapa? Itu yang jadi pertanyaan kan. Kan kita harus buat jurnal. Iya Anda, iya kita kan. Kita kan bukan entitas bisnis. Kalau perusahaan yang lakukan itu pembelian lamsam, dia kan harus mengalokasikan pembelian masing-masing produk ini. Nah, disitulah bermain yang namanya relative standalone sales value. Ya, jadi sebenarnya lebih mudah dipahami karena ini sebenarnya lihat aja proporsi harganya tadi. Berarti yang pertama ini harganya aslinya kan 1.000. Kalau 3 itu dibeli 5.000, berarti kan ini 1.000 per 6.000 kali 5.000. Kok 6.000? Kan 1, 2, 3 kan 6 ya. Yang ini berarti 2.000 per 6.000 kali 5.000. Kalau yang ketiga, 3.000 per 6.000 kali 5.000. Ya kan? Nah, coba kita implementasikan di kasus yang agak kelihatannya memang agak rumit, tapi ujung-ujungnya sama dengan yang kita hitung tadi.
Saya beli tanah 1 juta, akan dibagi menjadi 400 lots, ya, 400 kotak-kotak tanah, ya. Lots, masing-masing lots ini punya ukuran dan bentuk yang berbeda. Tapi kalau diklasifikasikan ada 3 klaster lah. Ada klaster A, B, dan C, gitu ya. Nah, kemudian ini kita beli 1.400.000 lots, masing-masing lots itu ukurannya beda-beda, tapi ada 3 kelompok A, B, dan C. Ya. Kemudian dia jual, ya. Ada purchase cost, kemudian dia jual. Nah, pertanyaan waktu dia jual, COGS-nya berapa? Ya, COGS-nya berapa A, B, dan C tadi? Nah, itu yang jadi hitungan kita. 1 juta itu dialokasikan ke A, B, dan C gimana caranya? Ya. Jadi kita harus ngitung COGS, ya, sekaligus gross profit, ya. Oke, ini gambarannya, ya. Ini gambarannya. Ada 400 lots. Yang A, number lots-nya 100, B 100, C 200. 400 ya. Sales price per lots-nya ini ada di sini. Per lot-nya itu ini 10.000, ini 6.000, ini 4.500. Berarti kalau dikali 10.000 kali 100, ya, 1 juta. Di total sales price-nya 2.500.000. Ya sudah, hitung aja proporsi kalau dia dijual berapa. Ini berarti 10.000 per 2.500.000. Ya, ini 6.000 per 2.500.000. Ini 4.500.000 per 1 juta per 2.500.000, 600.000 per 2.500.000, 900.000 per 2.500.000, kan di sini ya. Ini yang namanya relative standalone, ya, relative sales price. Berapa cost-nya tadi? Kan segini. Ya. Kan segini ya. Total cost kita beli tadi kan 1 juta. Udah kalikan aja 100 per 250 kali 1 juta ketemu 400.000, ketemu 240, ketemu 360. Ini kan masih harga beli yang 1 juta tapi masih dengan total loss kayak gini. Berarti per lossnya harganya berapa yang A? Ya udah 400.000 bagi 100 saja dapat 4.000. Yang C berapa? 360.000 bagi 200 ketemu 1.800 per lots. Nah, sekarang tinggal dihitung. Lots A yang terjual berapa banyak, B berapa, C berapa. Kita dapat sales revenue. Kita dapat COGS, ya kan? Dari jumlah yang terjual tadi. Oh, ini nih yang terjual. A77. Cost per lots-nya A berapa? Ini 4.000. Berarti COGS-nya 77 kali 4.000. Ya. Sales-nya berapa? Ini ada di atas 10.000. 10.000 kali 77 berapa? 770. Yang B itu cost per lot 2.400. Terjual 80. Oh, berarti 80 kali 2.400. Ketemu sekian. 80 kali 6.000. 480. Udah. Ya. Ketemu kita sales dan COGS. Ketemu gross profit. Pak, sebentar Pak. Dari mana 77, 80, dan 100? Diketahui dari soal. Jadi jangan khawatir. Ya. Dari mana 4.000, 2.400, 1.800? Tadi kita hitung di atas. Ya. Pak, dari mana 308? Kita kalikan. Ya kan? Dari mana 770? Kita kalikan 77 dan harga jual. Ya, dari sana asalnya. Ya, sehingga kita bisa memenuhi apa yang diminta oleh soal. Hitung COGS atau COLS dan hitung gross profit. Ya, jadi di slide ini kelihatan angka itu didapat dari mana gitu ya. Oke. Lower of cost or NRV lewat, biological asset lewat, relative standalone price lewat. Nah, yang berikutnya yang keempat, purchase commitment. Ini masalah khusus terkait inventory ya, yang agak jauh lagi menyimpang dari lower of cost or NRV. Namanya aja purchase commitment. Artinya apa? Ini baru komitmen untuk beli. Ya, inventorinya masih ditahan sama penjual. Ya, inventorinya masih ditahan. Jadi, saya punya barang, Anda mau beli. Ya, kita sudah sepakat, aku punya barang nih, 1 tahun lagi kamu beli ya. Oh, setuju pembelinya, calon pembelinya. Tapi sudah komit. Mau tertulis atau gentleman agreement silakan. Intinya ada komitmen dari pembeli untuk membeli. Ya. Nah, berarti kalau sudah ada komitmen itu belum ada pengakuan aset atau liability oleh si pembeli, oleh calon pembeli lah. Atau bisa dibilang pembeli lah ya, karena sudah punya komitmen untuk membeli. Nah, kalau transaksi tadi itu material, maka pembeli harus mengungkapkan detail kontraknya dalam notes.
Ya, material itu berarti kalau nilainya cukup besar. Maka apa namanya? Pembeli harus mengungkapkan kontrak tadi dalam notes to the financial statement. Saya melakukan pembelian ini uh, atau mempunyai komitmen pembelian ini terhadap PT A sebesar sekian, akan saya beli pada tanggal sekian. Gitu ya. Nah, kalau harga kontrak ternyata melebihi harga pasar dan pembeli memperkirakan loss akan terjadi, kalau pembelian sudah benar-benar direalisasi, baru pembeli mengakui liability dan loss. Ya, saat kapan? Saat terjadi penurunan nilai. Pak, kok bisa ada loss ya? Bukankah harga kontrak apa namanya melebihi harga pasar? Iya, karena logikanya gini, saya janji, saya pembeli ya, saya tukar posisi, saya pembeli. Saya beli barang Anda 1 juta. Ternyata di pasar itu harganya cuma 980. Rugi ya, aku bikin kontrak dengan dia ya. Nah itu kan berarti ada loss. Tapi karena sudah komit, ya mau gak mau harus dijalankan dong. Orang kan katanya yang dipegang komitmennya kan. Berarti kalau ada orang yang dikit-dikit ngemplang janji, jangan jadikan dia pasangan hidup. Janji aja dia tidak tepati, apalagi janji untuk sehidup semati, ya kan? Nah, kembali ke sini. Berarti ketika komitmen kita sudah buat, tapi harga di pasar ternyata lebih rendah, itu kan berarti kita harus mengakui loss. Kita lihat ilustrasinya. ABC menyepakati untuk beli aset yang akan dieksekusi tahun 2020 sebesar 10 juta. Berarti anggap aja ini 2019, mau dieksekusi tahun depan harga 10 juta. Ya, tahun depan harga 10 juta. Ternyata market price dari aset yang akan dibeli per 31 Desember 2019 itu turun jadi 7 juta. Jadi waktu 31 Desember mau bikin laporan keuangan, kita sadar barang yang mau kita beli besok 2020 harganya di pasar 7 juta. Ya, padahal saya sudah sepakat untuk beli 10 juta. Ya. Waktu saya sepakat, saya nggak buat jurnal, tapi waktu 31 Desember, saya harus ngakuin penurunan nilainya. Caranya gimana? Ya sesuai dengan kotak merah tadi. Akan ada loss. Lossnya diukur dari mana? Dari selisih nilai kontrak, ya nilai kesepakatan dengan apa? Dengan harga pasar. Ya. Karena ini sifatnya loss, maka unrealized holding gain or loss-nya masuk di debit. Ya, saldonya di debit karena mengurangi income atau revenue. Kreditnya apa? Kreditnya namanya purchase commitment liability. 3 juta, ya, 3 juta. Ya. Nah, nanti ya. Oh ya, kalau apa? Unrealized holding gain or loss yang merah ya, itu masuk income statement ya, karena masuk income statement, maka dia masuk di other income and expense. Sementara purchase commitment liability pasti masuk statement of financial position. Di posisi apa? Current liability ya. Karena ini kan dieksekusinya tahun depan. Oke. Nah, waktu tahun depan harganya ternyata kita beli pada harga apa? 10 juta. Ya udah, cash yang kita kredit pasti sebesar harga komitmen dong. Berarti cash yang kita kredit itu pasti 10 juta. Tapi ya, inventory yang kita akui ya sebesar harga pasar. Harga pasarnya kan 7 juta. Nah, debitnya, selisih debitnya apa Pak? Bukan loss lagi. Karena loss kan sebenarnya sudah kita akui di tahun saat nilainya menurun. Berarti debitnya yang kita akui sebagai purchase commitment liability. Jadi liability kita hilang, hapus ya di tahun 2020 ya. Bagaimana kalau pemerintah ternyata mengizinkan ya, mengizinkan untuk mengurangi harga kontrak yang awalnya tadi 10 juta jadi 9 juta ya. 10 juta jadi 9 juta. Ya sudah, purchase commitment liability itu yang tadi kan berapa? 3 juta ya. Nah, itu kita kurangi. Purchase commitment liability 1 juta, unrealized holding gain or loss jadi kita kurangi 1 juta. Jurnal ini kita buat sebelum kita realisasi loh ya, sebelum kita realisasi. Ya. Berarti kalau jurnal ini kita buat, nanti waktu realisasi ya, purchase or merchandise inventory tinggal 7 juta, cash kita bayar tinggal 9 juta, ini kan sudah berkurang 1 juta purchase commitment liability, berarti tinggal berapa? Tinggal 2 juta. Jadi jangan menganggap
ini jurnal dibuat setelah jurnal atas, enggak. Ini jurnal dibuat dulu, baru kita buat jurnal kayak di atas, tapi tentu yang kita bayar bukan 10 juta, tinggal 9 juta. Karena pemerintah sudah mengizinkan untuk dikurangi 1 juta. Ya. Pak, ada nggak kemungkinan market price-nya 11 juta? Oh, ada. Saya punya kontrak 10 juta, ternyata market price-nya apa namanya? Market price-nya 11 juta. Berarti nggak perlu dicatat ya, Pak? Saya tidak melihat ada posisi konservatisme di sini. Ya. Maksud saya gini, kalau kita catatkan berarti kita menaikkan nilai aset. Ya. Kalau ini kan kita nurunkan ya, malah muncul hutang ya. Ya, malah ada loss. Kalau seandainya jadi 11 kan berarti nanti unrealized holding gain or loss-nya ada di kredit 1 juta. Justru aset muncul di debit 1 juta. Itu nggak konservatif dong, Pak. Saya tidak melihat konservatif di sana, tapi saya setarakan dengan kasus bahwa nanti kita beli, toh asetnya akan kita akui sebesar 11. Cash yang kita bayar cukup 10. Kita nanti bukan pusing. Kita bingung nanti kalau kita keluar cash 10, ya keluar cash 10 di kredit, asetnya kita debit 11, 1 jutanya mau kita akui kapan? Kita akui sebagai apa? Ya. Jadi ada dua pendekatan yang saya tawarkan kalau ternyata harganya adalah 11 juta per 31 Desember 2019. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama mirip kayak ini. Ya, berarti di 31 Desember 2019 saya akan mencatat unrealized holding gain or loss, tapi di sisi kredit 1 juta, debitnya justru purchase commitment aset 1 juta. Baru nanti kalau realisasi, cash yang saya keluarkan tetap 10. Tapi kan inventory saya 11. Betul ya? Inventory 11, cash 10. 1 jutanya di kredit apa? Ya yang tadi, yang aset kita catat di sini, awalnya kan purchase commitment aset 1 juta ya. Itu kita kredit di sini. Jadi inventory 11, cash 10, aset 1. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua adalah kalau di 31 Desember harganya 11, pendekatan kedua, nggak usah buat jurnal di 31 Desember 2019. Ya, nggak usah buat jurnal. Nanti di tanggal atau di tahun 2020, kita akan buat jurnal kayak gini. Inventory 11, ya, inventory 11, cash 10, baru nanti di sisi kredit kita akui gain 1 juta. Ya, tapi bukan lagi unrealized gain, karena sebenarnya kita gain, dapat aset 11 hanya dengan bayar 10, berarti kan itu realized gain. Ya. Apa konsekuensinya? Kalau konsekuensi pendekatan pertama ya laba tahun sebelumnya yang 2019 yang lebih besar. Tapi kalau pendekatan kedua laba 2020 yang lebih besar. Ya, jadi ada isu earning management mungkin di situ ya. Kalau ditanya mana yang lebih pas, saya tidak pada posisi yang nyaman untuk memutuskan, tapi saya katakan mungkin pendekatan kedua lebih pas ya, karena berarti di tahun awal ketika itu masih berjalan jangan ngakuin dulu gain gitu ya. Cuma silakan kalau Anda ingin memilih mengakui lebih awal. Makanya saya katakan isunya adalah earning management. Ada ruang untuk mengakui pendapatan lebih cepat ya. Oke, itu tadi purchase commitment ya. Berarti sudah apa tadi? Lower of cost or NRV, biological asset, relative standalone price, purchase commitment, sekarang metode gross profit. Saudara-saudara, yang disebut metode gross profit di sini adalah namanya aja metode gross profit. Adalah metode yang membantu kita untuk bisa ngitung gross profit, untuk bisa ngitung COGS, untuk bisa ngitung ending inventory ketika kita tidak mampu melakukannya secara fisik. Gimana caranya bisa ngitung ending inventory sehingga bisa tahu COGS, ujung-ujungnya tahu gross profit, tapi tidak secara fisik. Wah, berarti counting from home, Pak. Ya, online counting, bukan gitu maksudnya. Ya, artinya gini, ada kondisi di mana kita tidak mampu melakukan penghitungan secara fisik karena beberapa kejadian, banjir, kebakaran, di mana barang kita sudah hangus kebakar, barang kita sudah dibawa banjir. Gimana caranya kita ngitung loss? Kalau fisiknya yang kita tahu banjir hilang berapa, kita nggak tahu, belum kita hitung.
ya. Kita andalkan penyatatan tahun lalu bisa aja, ya. Metode ini membantu kita paling tidak supaya tahu, oh ini estimasi kerugian saya. Bisa jadi akurat, bisa jadi tidak ya, tapi daripada kita tidak punya cara ngitung, karena secara fisik kita tidak bisa lakukan ya, metode ini akan sangat membantu. Ya. Jadi ini alternatif untuk memperkirakan inventory dan sifatnya asumsi, ya. Karena itu tadi, oke, barangnya nggak bisa kita hitung secara fisik, ya. Ilustrasinya gini, perusahaan ini realnya punya beginning inventory 60.000, lalu beli barang 200.000, ya. Persediaan awal 60, beli 200, berarti goods available for sale-nya 260 ya. Sales, ya, revenue itu 280.000. Nah, estimasinya biasanya dia ngitung kasarannya ya, gross profit-nya itu kira-kira 30% lah. Ya, gross profit-nya 30%. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kira-kira ya ending inventory? Berapa kira-kira ending inventory dari kasus ini? Ya, mungkin saya keluar sebentar dari saya keluar sebentar dari PPT ya. Saya masuk ke Excel. Kalau Anda masih ingat rumus untuk ngitung COGS ya di periodik khususnya, cara ngitungnya kan gini ya, sebentar ya. Sales kelihatan ya di atas. Sama salesnya 100, ya kan? Lalu di bawah ini kan ada yang namanya apa? Beginning inventory. Kan ada beginning inventory. Lalu ada yang namanya purchase. Ya. Beginning inventory dan purchase ini kan di total. Oke, anggap aja beginning inventory-nya tadi berapa? Kita lihat di slide. Beginning inventory-nya 60.000, purchase-nya 200. Berarti ini 60, ini 200. Sales-nya tadi berapa katanya? 280. Ini di sini 280. Gitu ya. Nah, ini di total dulu kan? Ini kan rumus dasar ya. Ketika beginning ditambah purchase itu kan yang kita sebut goods available for sale. Betul ya? Goods available for sale. Nah, biasanya ini kan kita kurangi dengan ending inventory. Ya kan? Kita kurangi untuk ketemu yang namanya COGS. Ya enggak? Akhirnya dapat COGS kan di sini. Nah, masalahnya, saudara-saudara, untuk dapat apa sih nanti COGS-nya? Bentar ya, sabar ya, bisa dilihat. Untuk kita bisa dapat gross profit, betul ya? Jadi, saya hapus saja. Jauh. Kalau kita punya sales 280, beginning inventory 60 dan ini 200, kita kan nggak tahu angka ending inventory berapa, COGS berapa, sehingga kita nggak bisa ngitung gross profit. Syukurnya kita punya data, biasanya kita ngitung gross profit itu 30% dari selling price. Berarti kan ini 30% dikali 280, ketemunya berapa? 84.
Oh, kalau sudah ketemu gross profit 84, padahal gross profit adalah sales kurangi COGS, berarti COGS-nya bisa dihitung dong. Gimana? Ya 280 kurangi 84, ketemunya 196. Kalau sudah ketemu COGS 196, berarti ending inventory bisa kita hitung dong. Ya nggak? Ending inventory, GFS kurang ending inventory kan COGS. Berarti ending inventory itu berapa? 260 kurangi 196. Oh, ketemunya 64. Ya kan? Ketemunya 64. Sama nggak dengan hitungan tadi? Ya, 196 itu COGS, ya. Sales at cost ini maksudnya COGS. Lalu ending inventory-nya 64. Betul ya? Ending inventory-nya 64. Ya. Jadi cara hitung ini itu yang menghasilkan estimasi apa COGS dan ending inventory. Jadi kita nggak mampu ngitung ending inventory secara fisik, ya. Justru dengan adanya estimasi tadi, cara hitung tadi yang 30% itu membuat kita mampu memperkirakan berapa ending inventory kita yang hilang. Berarti berapa yang hilang kira-kira kebakar atau tidak mampu kita hitung? Oh, 64.000, ya kan? 64.000. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya untuk bisa dapat perkiraan 30% ya dari data-data tahun-tahun sebelumnya ya, kita pasti bisa ngitung secara inilah ya. Jadi angka-angka yang ditulis di soal diketahui itu sebenarnya di praktek bisa kita dapatkan berdasarkan data-data kita ya, data-data kita tahun lalu ya. Nah, saya skip beberapa bagian ini, saya langsung masuk ke ilustrasi berikutnya. Coba lihat kasus ini ya. Tolong hitung estimasi ending inventory kalau asumsi gross profit 25% dari sales, satunya 25% dari cost, itu artinya 25% dari COGS. Ya. Oke. Lihat dulu ya. Saya kecilin ya. Inventory per 1 September 160.000, berarti beginning inventory 160 ya, beginning inventory 160 ya. 160, ada purchase 640 ya, purchase 640. Oke. Terus ada purchase diskon 12. Oke, ini saya tambah aja biar enak. Purchase discounts. Berapa tadi menurut soal? 12.000. Negatif 12, sorry. Ya. Jadi beginning inventory 160, ada purchase 640, ada purchase discount 12, ada freight in 30.000. Ya. Freight in berapa di situ? 30.000. Ya kan? Nah, dari situ kan sebenarnya kita bisa bikin penghitungan goods available for sale. Ya. Goods available for sale kita adalah 818. Ya kan? 818. Nah, sales kita menurut soal itu ternyata 1 juta ya. Itu ternyata 1 juta. Ya, sales kita itu 1 juta. Oke. Ending inventory-nya masih belum bisa kita hitung. Ya, gross profit-nya masih belum bisa kita hitung. COGS belum bisa kita hitung. Nah, bagaimana cara menentukan? Oh, ada sales return. Sorry, ada sales returns. Ada sales returns. Sales returns-nya berapa tuh? Minus 70 sama dengan minus 70 ya.
Karena 1 juta, satunya 70, berarti 1000. Nah, ini. Berarti ini kan net sales, ya kan? Ini net sales. Ini saya kecilin biar semua kelihatan. Nah, berarti net sales-nya sama dengan ini dikurangi, jadi 930 ya. Oke. Nah, kondisi pertama adalah berapa sih ending inventory kalau gross profit-nya 25% dari sales. Berarti ini kan tinggal kita kalikan 25% dikali 930. Ya, dapatnya 232,5. Ya, 232,5. Berarti kalau gross profit-nya 232,5, ini berarti ya COGS-nya adalah 930 kurangi ya 232,5 yaitu 697,5. Berarti ending inventory-nya berapa? 818 kurangi ketemunya 120,5. Betul ya? 120,5, gross profit 232,5, COGS-nya 697,5. Ya, sama dengan hitungan kita yang ada di ilustrasi. Itu kalau asumsinya 25% dari sales. Oke, 25% dari sales. Bagaimana kalau asumsi kedua? 25% dari COGS. Saya hapus ya ini ya. Ini saya hapus, ending inventory. Ini saya hapus, gitu ya. Ini juga saya hapus. Tadi enak sih, 25% dari sales. Berarti langsung kali aja 25% dari dari 930. Ini gross profit-nya adalah sama dengan 25% dikali COGS. Loh, COGS-nya masih 0. Lah, kita nggak bisa ketemu nanti. COGS-nya masih 0 loh, kita belum ketahui kan. Artinya apa? Kalau sampai petunjuk soalnya itu mengatakan 25% dari cost, kita pasti nggak bisa kerjain. Kita harus mengkonversi informasi ini menjadi sekian persen dari sales. Jadi 25% dari cost itu sama dengan berapa kalau dibandingkan dengan sekian persen dari sales. Jadi berapa persen dari sales kalau ini 25% dari cost. Sebenarnya di sini sudah ada nih. Ya. Kalau 25% dari cost itu biasanya dari selling price-nya 20%. Ya. Saya ulangi ya, soal tadi kan cuma ngomong 25% dari cost. Itu nggak bisa kita pakai untuk menghitung berapa COGS dan ending inventory. Wong COGS-nya belum ketahuan, gimana ngitung ending inventory? Gimana ngitung gross profit? Nah, itu harus dikonversi menjadi percentage of selling price. Nah, ketemunya 20%. Tapi saya ajarin gimana caranya ketemu 20%. Caranya gini, cara logikanya. Katanya apa? Gross profit adalah 25% dari COGS kan. Berarti COGS-nya kan 100. Iya enggak? Jangan bingung loh ya, ini matematika loh ya. 25 per 100. Berarti kalau ini 25, ini kan 100. COGS ya. Berarti kalau ini 100, kalau COGS-nya 100, gross profit 25, berapa sih sales-nya? Sales-nya kan berarti 125. Ya enggak? Saya ulangi ya, 25% of cost. Berarti kan 25 per 100. Kalau ini 100, ini 25, berarti kan sales-nya 125, kurangi COGS 100, ketemu gross profit 25. Berarti untuk mencari berapa perbandingannya gross profit dengan sales terhadap sales, caranya adalah sama dengan 25 dibagi 125 dong ya. Ketemunya berapa persen, saudara-saudara? 20%. Berarti dengan mudah kita bisa ngitung gross profit. Gross profit adalah 20% dikali 930. Udah deh, ketemu 186. Berarti kalau sudah ketemu 186, 930 kurangi 186, 744. Berapa ending inventory? 818 kurangi 744. Ketemunya 74.000. Ya kan? 74. Ya, gross profit 186, COGS 744. Ya, ada di ilustrasi Anda, tapi saya juga liatin di
Excel ini. Ya, semoga membantu. Ketemu 20%-nya dari mana, tapi kalau Anda masih bingung, ada di sini nih. Ya, ada di sini petunjuknya. Kalau diterangkannya berdasarkan COGS, maka ini persentasenya berdasarkan selling price. Tapi Anda akan bingung kalau ternyata soalnya nggak 25% of cost. 20% of cost. Nah, ini berapa persen of selling price? Berarti Anda mau nggak mau harus pakai cara saya tadi, memperkirakan atau menghitung persentase of selling price. Itu yang namanya metode gross profit. Yang tujuannya tadi apa? Membantu kita bisa menghitung ending inventory dan COGS ketika kita tidak mampu melakukan penghitungan secara fisik. Ya, apa kekurangannya? Ya, iya sih. Ini menghitung ending inventory hanya berupa estimasi. Ya, informasinya dari masa lalu. Ya, akan sulit diterapkan kalau ada variasi persentase gross profit. Ya, juga tidak tepat untuk tujuan financial reporting. Ya, karena IFRS minta kita lakukan penghitungan fisik. Ya, minta kita melakukan penghitungan fisik. Oke, lower of cost or NRV, lalu apa tadi, biological asset ya, dan teman-temannya. Kemudian relative standalone price, purchase commitment, lalu gross profit. Yang terakhir ini adalah retail inventory, yang sebenarnya ini cara yang mirip-mirip seperti gross profit method. Ya, saya tidak bisa ajarkan lebih detail, tapi intinya cara berpikirnya sekali lagi mirip seperti gross profit method. Jadi kita menghitung estimasi COGS atau estimasi ending inventory ya sesuai dengan asumsi-asumsi atau informasi-informasi yang ada di soal. Yang membedakan adalah ini jauh lebih detail informasi-informasinya ya. Ada markup, ada markdown yang harusnya jauh lebih mudah dipahami. Ya, saya persilakan Anda nanti melihat satu persatu ya apa atau bagaimana cara menghitung estimasi COGS dan ending inventory kalau pakai retail inventory. Pemahamannya sama seperti atau mirip seperti gross profit method. Nah, ini ada item-item khusus yang mungkin perlu diperhatikan ketika bicara retail inventory ya. Bagaimana dengan biaya angkut, purchase return, dan semacamnya. Ya harusnya kembali ke substansinya. Dia menambah apa? Pembelian, ya, mengurangi pembelian, atau seperti apa. Ya. Metode retail. Oke, ini sudah pengungkapan-pengungkapan ya. Jadi kalau bicara ini berarti hal-hal yang harus masuk di dalam notes to financial statement untuk inventory. Kita selama ini memang belajarnya hanya hanya pengakuan, pengukuran, tadi penilaian, ya, kadang pengajian, tapi pengungkapan jarang. Nah, pengungkapan ini biasanya masuk ke notes. Itu kayak kurang apa ya, kurang menarik untuk dipelajari, tapi mau nggak mau harus kita baca, siapa tahu nanti dalam pilihan ganda akan ada pertanyaan. Untuk inventory, apa saja yang harus diungkapkan minimum? Ya, berarti harus lihat kotak-kotak ini, kalau nggak ada berarti bukan itu pilihannya ya. Ini jumlah informasi-informasi yang harus masuk di notes terkait inventory. Ya, minimum. Minimum artinya kalau di luar ini kita menulis, silakan. Tapi ini harus ada. Kalau ini nggak ada, dianggap sama auditor pengungkapan kita kurang. Ya, ada beberapa rasio yang harus dipelajari terkait inventory. Ada yang namanya inventory turnover, ada yang namanya average days to sell the inventory. Ya, ini biasanya dipakai untuk ya mengevaluasi level inventory. Ya, inventory turnover ratio. Ini mengukur berapa lama yang kita butuhkan untuk bisa menjual inventory. Dalam tahun 2019, beginning inventory 450, ending 510, COGS 266. Ya. Berarti inventory turnover itu rumusnya diingat-ingat, COGS dibagi average inventory. Berarti 2066 dibagi 450 tambah 510 yang dibagi 2 di rata-rata. Berarti 4,3 kali. Ya, 4,3 kali. Ya. Rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjual inventory selama periode berjalan. Berarti makin besar ini kita makin bagus dong, karena kita makin sering jual inventory.
ya. Itu inventory turnover, ya. Ada yang namanya average days to sell inventory. Lamanya hari, rata-rata lamanya hari untuk menahan inventory dalam gudang, ya. Ini tadi inventory turnover. Average days to sell itu adalah 365, ini default, dibagi dengan inventory turnover. Jadi ini 84,8. Kita kan nggak pengen nahan lama-lama ya. Makin lama kita tahan kan makin jelek kesannya. Artinya apa? Kita pengen angka ini mengecil. Supaya ini mengecil berarti kan ini harus naik. Makanya saya katakan tadi, makin besar inventory turnover, makin besar angka inventory turnover, makin sering berarti kita jual, itu berarti average days to sell-nya makin kecil, makin pendek, ya. Karena kata-katanya lamanya kita menahan di gudang, bukan lamanya kita menjual gitu ya. Berarti kalau ini 84,8, waduh butuh waktu hampir 3 bulan untuk bisa jual inventory. Tapi kalau ini mau diperkecil, berarti itu turnover-nya yang harus diperbanyak frekuensinya. Gimana cara supaya turnover itu bisa diperbanyak frekuensinya? Berarti COGS harus didorong naik. Kalau COGS bertambah besar itu kan berarti kan sering jual, ya, sering jual. Saya rasa itu materi kita hari ini dan semoga Anda paham. Kalaupun Anda nggak paham, nanti Anda punya kesempatan untuk menanyakan itu di Line gitu ya, atau di Google Classroom atau di Lentera. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Apa nak? Bentar ya.